Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan topik yang akan aku bahas hari ini adalah salah satu teori konspirasi yang banyak juga muncul di beberapa minggu terakhir ini. Adalah mengenai konflik keluarga di kejadian Subang ini merupakan salah satu hal yang membuat penyidikan di kasus ini menjadi sangat sulit. Oke, kita akan bahas lebih jauh terlepas ini benar atau salah, tapi suka tidak suka ini adalah sesuatu hal yang sudah disajikan ke masyarakat Indonesia, drama-drama dari mulai keluarga inti sampai keluarga yang cukup jauh gitu. Oke, kita bahas adalah siapa sih pertama kali Anjas kalau kita lihat jejak digital di hampir 6 bulan ini yang pertama kali mengungkapkan permasalahan keluarga di media massa. Tapi begini juga ya, kalaupun sudah aku berhasil temukan siapa yang pertama kali mengungkapkan masalah di keluarga ini ke media massa, tapi itu juga bukan berarti adalah orang yang pertama secara umum gitu di lingkungannya mengungkapkan masalah ini. Bisa aja di tetangga-tetangga juga sudah banyak tersebar, tapi yang menjadi corongnya adalah orang ini. Tapi menurut aku kalau aku cek jejak digital di akhir Agustus 2021, memang yang mengungkapkan permasalahan pertama kali itu adalah keluarga ataupun juga saudara dari almarhumah Ibu Tuti kan ya. Di situ konteksnya adalah wawancara di sejumlah media nasional secara langsung, itu di TV One dan juga iNews TV. Di situ dijelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tuti. Ada statement yang dinyatakan bahwa Ibu Tuti itu memang punya masalah, bahkan sempat diteror beberapa kali oleh Ibu Mimin yang merupakan istri kedua dari Pak Yosep. Nah, dari sinilah kemudian muncul pengembangan-pengembangan lagi dan kemudian saling menyerang satu sama lain. Oke, itu sudah banyak sekali ceritanya. Kalian bisa cek di video-video analisa aku, itu juga ada banyak sekali hal di sana. Setelah itu dimunculkan, kemudian Yorispo mengeluarkan serangan-serangannya, begitupun juga dengan Danu, begitupun juga dengan Bu Mimin, semuanya, Pak Yosep pun juga sama mengeluarkan bantahan dan juga serangannya masing-masing. Tapi kan terlepas semua problematika tersebut, kita ketahui ya, di Desember lalu, akhir Desember ya, kurang lebih, akhir atau pertengahan aku agak lupa, tapi di Desember kalau nggak salah, di mana Yoris sudah memutuskan bergabung dengan Pak Yosep, itu kan menandakan bahwa permasalahan tersebut lebih cenderungnya ke miskomunikasi. Tapi apakah menurut Anjas nih, kalau mengenai permasalahan keluarga diangkat, justru ini malah mempersulit penyidikan. Sepertinya tidak bisa dibilang ini tidak benar, karena jujur ya, akhir tahun lalu kan dibilang penyidik Polda Jabar katanya belum ada alat bukti yang kuat. Padahal harapan masyarakat pada saat ada masalah-masalah yang dimiliki oleh korban, baik itu Amel dan juga Ibu Tuti, itu bisa menjadi petunjuk. Tapi ternyata permasalahan tersebut bukan menjadi petunjuk, tapi malah mengaburkan sepertinya. Apalagi dengan alat bukti yang sepertinya tidak mengarah gitu kalau aku baca dari keterangan Polda Jabar di akhir tahun lalu karena belum menemukan alat bukti, sepertinya tidak ada alat bukti yang kuat yang mengarah ke orang-orang yang selama ini diperdebatkan di media massa. Nah, mungkin saja selama penyidik fokus mendalami orang-orang tersebut, mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan orang-orang tersebut, malah justru pelaku sebenarnya ini mengambil momennya untuk membersihkan lebih detail, untuk membuat langkah-langkah baru lagi untuk menghilangkan jejak-jejaknya. Itu adalah kenapa masyarakat berpikir justru gara-gara masalah tersebut mengaburkan siapa pelaku sebenarnya. Ini kita bahasnya teori konspirasi, difokuskan di situ dulu ya, karena aku belum membahas yang lainnya. Dan ini pun aku hubungkan misalnya dengan ada dugaan juga kenapa beberapa kali aku mengatakan ada mungkin saja jejak-jejak di lokasi kejadian yang belum berhasil diidentifikasi itu milik siapa oleh penyidik Polda Jabar atau saat itu adalah Polres Subang. Walaupun juga sudah dibantu dari Mabes Polri ya, sejak September pun sudah dibantu juga kan ya. Kenapa aku mengarahkan kepada dua hal tersebut, bahwa mungkin saja ada jejak-jejak, mungkin 2-3 jejak dari orang-orang yang diduga adalah terkait dengan kasus ini tapi belum tahu itu milik siapa, karena ini berhubungan dengan DNA. Misalkan
ada penemuan sesuatu hal yang bisa dicek DNA-nya milik siapa. Sekarang sudah ada bank DNA untuk kasus Subang ini, mungkin 69 saksi atau keluarga dekat, tetangga sekitar. Mereka mungkin tim penyidik sudah ada bank DNA-nya, ketahuan ini punya siapa. DNA itu ya bisa diketahui dari rambut, cairan tubuh manusia, ataupun juga ya bagian tubuh manusia juga bisa ketahuan di situ. Dan kenapa dimunculkan juga DPO, daftar pencarian orang? Apakah ini juga menjadi salah satu indikasi karena ada jejak DNA yang belum berhasil diidentifikasi milik siapa? Karena akhir tahun lalu kan dimunculkan adalah sketsa wajah samping dan juga belakang. Kalau hanya sketsa secara logika, karena yang di sketsa dari bagian samping dan juga belakang, kemungkinan besar ini adalah, kalau menurut aku adalah saksi yang menjadi supir angkut ya, karena di tanggal 18 Agustus ada supir angkut yang lewat, kemudian sempat marah-marah ke orang yang menyupir, atau mungkin aja supir angkot tersebut melihat orang lain lagi di mobil tersebut. Kita nggak tahu cerita pastinya seperti apa, tapi aku menduga adalah mungkin aja supir angkutan tersebut. Sebenarnya itu kan sudah kita ketahui datanya, itu di bulan Agustus, September atau Oktober awal lah ya, kita sudah ketahui dari channelnya Pak Indra, ada Mang siapa gitu, Mang S ya kalau nggak salah, yang menceritakan. Tapi dari ceritanya Mang S tersebut pun kita bisa paham, oh ternyata penyidik sudah mendapatkan data tersebut di awal kasus ini muncul, which is di tanggal mungkin 19, tanggal 20, di akhir-akhir Agustus. Kenapa butuh waktu lama nih? Agustus ya, September, Oktober, November, Desember. Di akhir tahun lalu, 4 bulan, baru tim penyidik merilis DPO tersebut yang diklaim berdasarkan keterangan saksi yang potensial. Kenapa nggak dari awal-awal aja? Kalau memang merasa itu sudah sangat potensial, kenapa tidak langsung dirilis di awal kejadian, misalkan di seminggu setelah kejadian? Kenapa harus menunggu 4 bulan sebegitu lamanya kalau hanya untuk sketsa bagian samping dan juga belakang? Kalau dibilang ini strategi, menurut aku ya strategi itu kita nggak tahu mana yang terbaik atau yang tidak. Tapi setahu aku ya, strategi itu kalau sudah kita pakai berkali-kali dan hasilnya juga tidak maksimal, ya harus dirubah strateginya, nggak bisa dipakai seperti itu terus gitu. Oke, itu adalah pendapat pribadi aku. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa dari ada jejak-jejak di lokasi kejadian yang kemungkinan besar masih belum bisa diidentifikasi. Ini make sense karena lokasi TKP kan juga dipakai sebagai tempat kantor dari yayasan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan permasalahan keluarga, misalkan dengan menyebutkan Ibu Mimin, Yoris juga mengklaim Pak Yosep dan juga Ibu Mimin dengan ABCD, kemudian juga yang menyebutkan nama Danu pertama kali adalah Pak Yosep. Danu pun juga sama, beberapa kali juga mengatakan sesuatu hal yang sangat kontroversial di media massa. Ini adalah konflik yang lingkarannya adalah Yosep, Danu, Yoris, Bu Mimin. Ini yang di media massa yang ada gitu. Tapi kalau di real life-nya, apakah ini linear dengan yang di media massa? Apakah tidak? Nah, ini juga menjadi suatu hal yang masih menjadi misteri. Bukan berarti teman-teman yang di lapangan juga kayak apa ya, misalnya sudah pasti, oh saya sering lihat dia kok begini begitu. Kan itu hanya di luarnya juga, sama juga seperti media massa. Maksud aku yang benar-benar dalam adalah keluarga inti gitu. Ada, kalau ngomongin soal perubahan keterangan di media massa, nggak tahu di BAP apakah sama seperti itu. Kita akui memang perubahan keterangan yang ada salah ini itu tidak hanya didominasi oleh 1 atau 2 saksi. Hampir semua saksi, hampir ya aku bilang, nggak semuanya, hampir lah, hampir semuanya itu kalau kita cek di jejak digital, ada beberapa hal yang diralat, ada beberapa hal juga yang salah, keliru, misalnya di 48 jam pertama. Oke. Ada juga salah satu hal yang belum kita dapatkan keterangan, tapi aromanya adalah sepertinya tidak membuahkan hasil, mengenai BTS atau alat telekomunikasi. 3 handphonenya Amel kan hilang, sampai sekarang belum ketahuan di mana itu. Dan ada sumber istimewa, bukan dari salah satu saksi, tapi sumber istimewa adalah warga setempat yang melakukan titik koordinasi yang sudah aku beberapa kali bahas.
di mana sekitar jam setengah 8 pagi tanggal 18 Agustus tersebut, HP Amel yang mereknya Samsung itu hidup, diketahui koordinat lokasinya tuh berada masih di antara perbatasan Jalan Cagak dan juga Polsek Jalan Cagak ya istilahnya namanya, atau Subang. Kayak Polsek Jalan Cagak juga di situ. Itu harusnya juga bisa menjadi suatu hal yang pertanyaan nih ke tim penyidik. Orang sipil aja bisa mendapatkannya itu, tapi kok tim penyidik kenapa nggak bisa mendapatkannya itu? Oh, kita ingat tanggal 18 Agustus itu sehari setelah hari kemerdekaan. Dan juga masih masa-masanya PPKM. Jadi mungkin ada dugaan penyidiknya tidak siap. Ada juga mungkin penyidik itu berbeda-beda setiap daerah. Karena Subang termasuk dalam kategori adalah mungkin yang di daerah. Jadi penyidiknya itu memiliki kompetensinya berbeda-beda. Oke, hal-hal seperti inilah justru yang membuat penyelidikan kasus Subang itu semakin sulit. Karena kalau sudah masuk ke dalam ranah hukum, ya, suka nggak suka harus alat buktinya apa aja. Karena pada saat di persidangan nanti, itu kan pasti harus logika yang berjalan. Fakta-faktanya apa saja. Tapi ingat, walaupun penyidik harus hati-hati, undang-undang pun juga mengatur bahwa alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan juga satu lagi apa ya? Petunjuk. Nah, 5 ya itu. Karena dengan semakin berkembangnya zaman, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal itu semakin canggih, mereka advance. Makanya juga penyidik Polda Jabar seharusnya juga mengimbangi gitu dengan kecanggihannya para pelaku, ya harus semakin canggih juga. Gimana cara mengimbanginya di tengah ketidakpastian semua ini? Ya dengan ilmu pengetahuan, dengan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan pada saat kita berada di kesimpang siuran ini. Apakah takutnya framing, apakah takutnya fakta, apakah ini adalah sebuah fitnah dan sebagainya. Ya ilmu pengetahuan adalah cara yang paling ampuh dan paling mutakhir untuk mengayak mana yang framing, mana yang juga fakta. So, I think that's all yang bisa aku bahas mengenai video kali ini tentang keluarga, permasalahan keluarga yang dinilai masyarakat Indonesia justru malah mengacaukan penyidikan di Subang dengan beberapa faktor minor ataupun juga bagi sebagian orang bukan lagi faktor minor tapi adalah faktor major juga. Oke, ini adalah konspirasi. Semakin lama kasus ini semakin ditahan-tahan, akan semakin banyak nih konspirasi-konspirasi yang beredar di luar sana. Kita nantikan apakah target Polda Jabar untuk mengumumkan siapakah para tersangkanya di awal tahun 2022 akan segera terrealisasikan atau tidak. Ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat Indonesia. Apakah polisi di Polda Jabar benar-benar sudah secanggih itu ataukah ada sesuatu hal di balik ini semua? Tapi yang pasti, walaupun aku mengkritik, aku tetap mengapresiasi kerja keras teman-teman Polda Jabar yang dari awal sampai sekarang tidak pernah berhenti, termasuk juga di Polsek, Polres Subang, serta juga di Mabes Polri. Tapi kalau sudah 6 bulan, apakah yang kerja keras tidak banyak, hanya sebagian kecil aja? Kita nggak tahu. Karena penyidik Polda Jabar sudah tidak lagi memberikan konfirmasi secara detail. Mudah-mudahan kita mendengarkan keterangan, paling nggak ada klarifikasi apa gitu dari Polda Jabar agar meredam gejolak yang terjadi di masyarakat mengenai kasus Subang ini. Tinggalkan komentar kalian, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan juga tinggalkan like serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.